Jadi gini ya Anwar, keperluan Bapak memanggilmu ke HRD adalah untuk membahas kontrak kerjamu untuk bekerja di PT ini. Di PT Koran Juara akan berakhir permulai besok ya. Pak, mohon maaf sebelumnya. Apa benar-benar semendadak ini ya keputusannya? Iya Anwar, sebelumnya Bapak juga minta maaf, tapi ini sudah keputusan dari pusat. Kamu tahu sendiri kan permasalahannya. Zaman sekarang sudah tidak banyak orang yang membaca koran. Koran dan majalah sudah banyak yang tidak laku. Jadi itu berdampak pada perusahaan kita. Mau tidak mau, Bapak harus mengefisiensikan karyawan yang ada. Bapak tahu kok, kerjamu itu bagus. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah keputusan dari pusat. Iya Pak, saya paham. Berarti hari ini saya terakhir kerja di sini ya Pak. Iya Anwar, jadi begitulah. Untuk gajimu dan pesangonmu terakhir, Bapak akan kirim minggu depan ya. Oh, iya Pak, terima kasih. Ya udah, kamu sekarang boleh keluar. Tapi sebelum keluar, kamu panggil ya Ardi yang tadi nemenin kamu di luar. Suruh masuk juga ke sini. Baik Pak Johan, terima kasih. Habis ini saya panggilkan si Ardi. Permisi ya Pak. Iya Anwar, silahkan. Anwar, gimana tadi? Di dalam ditanyain apa? Bener kata Mudi. Aku terdampak pengurangan karyawan. Aduh, tuh kan. Kamu juga dipanggil Pak Johan tuh. Sepertinya kamu juga akan dipecat deh, Di. Aduh, gawat. Yaudah Anwar, aku masuk dulu ya. Aduh, nasibku gimana coba ke depannya. Udah sekarang mah cari kerja susah. Umur juga udah makin tua. Aduh, mau usaha juga usaha apa ya? Belum lagi nanti pas sampai ke rumah harus cerita dulu ke Lastri. Nasib. Assalamualaikum, Lastri, Mas pulang. Waalaikumsalam Mas, masuk aja. Gimana Mas kerjanya? Pasti capek ya? Ya, kayak biasanya, Dek. Ini kamu mau kemana? Kok kita bisa papasan di depan pintu? Hehe, Lastri mau keluar sebentar Mas. Mau cari seblak, kepingin soalnya. Mas Anwar mau nggak? Nanti Lastri beliin 2. Dek, sebelumnya ada yang mau Mas ceritain. Oh, emang mau cerita apa Mas? Mas dipecat dari pabrik, Dek. Apa? Dipecat? Kok bisa Mas dipecat? Kamu salah apa? Mas gak salah, Dek. Ya udah, Mas ceritain dulu sini. Kamu jangan pergi dulu. Ya udah Mas, sekalian Mas istirahat dulu. Aku bikinin minum ya Mas. Jadi gitu, Dek, ceritanya. Ya Allah. Tapi benar juga ya. Siapa juga zaman sekarang yang mau baca koran sama majalah? Semuanya udah ada di HP. Iya, Dek. Untuk kedepannya gimana ya Mas? Kita juga masih ada tanggungan kontrakan rumah ini. Ya, untuk sementara sih gaji Mas
mau dibayar sama Pak Johan. Cuma habis itu belum ada rencana lain, Dek. Ya udah deh Mas, nanti itu kita pikir bareng-bareng aja, nggak apa-apa. Mas, ngomong-ngomong, masih boleh beli seblak nggak? Oh iya ya, kamu kan mau beli seblak. Ya Allah, aku jadi kepikiran nih, besok kedepannya gimana ya? Semoga ada jalan rezeki lain. Aduh, mukaku, apa sih ini? Hah? Brosur lowongan kerja. Lowongan kerja di luar negeri. Gaji 30 juta per bulan. Hah? Apakah ini jawabannya? Persyaratannya juga gampang. Yang penting perempuan dan punya KTP. Wah, aku harus kasih tahu Mas Anwar nih secepatnya. Hah? Kamu beneran tertarik, Dek, kerja kayak gini? Ya gimana lagi Mas? Kalau nggak dicoba, nggak bakalan tahu kan? Tapi ini ke luar negeri loh, Dek. Kamu emang berani kerja sampai jauh ke sana? Ya gimana lagi Mas? Kebutuhan kita itu banyak. Ada cicilan motor, ada tagihan kontrakan rumah ini, ada cicilan mesin cuci. Kalau kita nggak ngontrak di sini, kita mau tinggal di mana lagi, Mas? Sedangkan orang tua kita juga masih susah kan, Mas? Masa iya kita pulang kampung terus cerita kalau Mas udah nggak kerja? Kan malu. Iya juga sih. Bener juga katamu, Dek. Tapi nanti kita telepon dulu ya. Kita pastikan nomor teleponnya ini masih aktif apa enggak. Kok lama ya, Mas? Kok nggak diangkat-angkat? Jangan-jangan udah nggak aktif tuh nomornya. Halo, selamat malam. Dengan agensi Sayap Terbang, ada yang bisa dibantu? Halo Pak, selamat malam. Apakah ini benar agensi untuk penyaluran karyawan di luar negeri? Wah, betul sekali. Apakah Ibu minat? Sebelumnya boleh tanya-tanya dulu nggak Pak? Boleh, silahkan. Mau tanya-tanya apa? Apakah benar gajinya 30 juta per bulan? Oh, of course. Tentu saja. 30 juta per bulan. Kalau untuk persyaratannya, apakah benar cuma yang penting perempuan sama membawa KTP? Ya, itu benar. Itu juga benar. Kalau ibu berminat, besok bisa langsung datang ke kantor kami. Gimana? Iya Pak, cuma boleh tahu nggak luar negerinya itu kemana Pak? Soalnya di brosur kurang jelas. Untuk negara mana yang dituju, tergantung slot ya Bu. Nanti kita cek dulu negara mana yang masih membutuhkan tenaga kerja. Jadi gitu sistemnya. Oh, gitu ya Pak. Iya, gini aja. Nanti saya kirim alamat kantor kami. Kalau ibu benar-benar berminat, besok saya tunggu loh di kantor kami. Buruan ya, soalnya slotnya juga sudah mepet. Banyak peserta lain yang juga minat. Nanti kalau slotnya sudah habis, ibu nggak bisa mendaftar loh. Ayo, gimana? Nanti nggak bisa dapat 30 juta per bulan. Yuk, buruan daftar. Oh, gitu ya Pak. Ya udah, besok saya mampir deh. Sekalian tanya-tanya lebih lanjut, detailnya gimana? Nah,
Gitu kan enak, Bu. Ya udah, besok saya tunggu ya di kantor. Iya Pak, sebelumnya terima kasih. Maaf juga kalau mengganggu. Tidak kok, Bu. Ya udah, selamat malam. Terima kasih, Bu. Iya Pak, terima kasih. Gimana, Dek? Aman? Penjelasannya gimana? Ya gitu deh Mas, besok suruh datang ke kantornya. Kita dapat calon korban baru nih, Boy. Besok prepare ya, siapin kantor biar kayak agensi beneran. Siap, Bos. Laksanakan. Semoga pekerjaan di luar negeri ini menjadi pintu rezeki kita yang baru ya Mas. Amin. Amin, Dek. Akhirnya sampai juga. Ini beneran di sini ya Mas tempatnya? Iya sih, Dek. Kalau dari alamat yang dikasih kemarin sih, di sini tempatnya. Oh, ya udah kalau gitu. Nanti gampang deh. Aku tanya tukang parkir yang ada di sini aja. Iya, Dek. Apa Mas temenin? Mumpung Mas lagi nganggur, nggak kerja. Gak usah Mas. Nanti malah lama loh nunggunya. Nanti kalau pendaftarannya sudah selesai, aku hubungi lagi. Biar Mas bisa langsung berangkat jemput nanti. Oh, gitu ya, Dek. Ya udah, Mas pamit dulu ya. Nanti Mas jemput lagi. Oh, iya Mas. Hati-hati ya pulangnya. Iya, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Hati-hati ya. Kalau katanya bapaknya yang tukang parkir sih, gedungnya ini, yang agensi sayap terbang itu. Kalau dari luar, kok kantornya nggak ada tulisannya ya? Jadi bikin susah nyarinya. Ya udah deh, yang penting udah ketemu. Mending aku sekarang masuk aja deh. Permisi, selamat siang Pak. Apakah ini benar kantornya agensi sayap terbang? Iya, selamat siang Ibu. Iya benar, ini kantornya agensi sayap terbang. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya Pak, saya kesini ingin mengunjungi kantornya dulu. Niatnya mau lihat-lihat dulu. Kalau cocok, mau sekalian daftar untuk lowongan bekerja di luar negeri. Oh, ibunya mau mendaftar lowongan kerja untuk bekerja di luar negeri ya. Mari saya antar untuk bertemu dengan Pak Anton. Mari Ibu, ikuti saya. Iya Pak, terima kasih ya. Permisi Pak Anton, maaf mengganggu. Ini ada yang ingin bertemu dengan Anda. Katanya ibunya ini mau mendaftar untuk bekerja di luar negeri. Oh, begitu ya. Silakan masuk, Ibu. Apakah Ibu yang semalam nelpon ya? Iya Pak, kalau Bapak masih ingat, saya yang semalam nelpon Bapak. Wah, kebetulan sekali. Silakan masuk. Mari. Silakan Ibu, duduk dulu di sini. Iya Pak, makasih. Sebelumnya, kalau boleh tahu, nama Ibu siapa? Nama saya Lastri Pak. Oh, Bu Lastri ya. Kalau saya, nama saya Anton. Salam kenal ya, Bu. Iya Pak, salam kenal juga. Oh iya, untuk pembicaraan yang semalam, apakah Ibu masih berminat untuk bekerja di luar negeri? Bagaimana? Saya berminat Pak. Cuma
saya ingin lebih tahu lagi. Nanti saya kerjanya di negara apa? Terus nanti saya di sana kerjanya apa? Hal seperti itu boleh saya tanyakan tidak Pak sebelumnya? Ya, boleh dong. Untuk negaranya, untuk slot hari ini yang ada itu tinggal Kamboja. Terus untuk membutuhkan orangnya, slotnya juga tinggal sedikit. Kalau ibunya minat, ayo buruan daftar. Nanti keburu diambil orang lain loh. Kan lumayan, 30 juta per bulan. Bisa hangus sia-sia nanti. Gimana? Kalau untuk pekerjaannya Pak, kerjanya disuruh apa ya nanti saya? Ya, nanti tergantung di sana. Ya, kadang jadi pembantu rumah tangga, bisa jadi tukang kebun, atau bisa juga jadi karyawan toko. Gimana? Minat tidak? Enak lo kerjanya di luar negeri. Wah, ternyata kerjanya ya nggak rumit-rumit ya Pak. Tidak dong, sama aja kerjanya sama di sini. Cuma kan gajinya lebih besar kalau di luar negeri. Sepertinya saya berminat deh Pak. Daftarnya tinggal bawa KTP saja kan? Nah, gitu dong. Pilihan yang bagus, cerdas. Calon-calon orang sukses ini seperti kamu, tegas dan mantap, tidak ragu-ragu. Pak Anton bisa saja. Terima kasih Pak pujiannya. Berarti kalau kamu jadi daftar hari ini, KTP asli kamu harus Bapak bawa ya. Soalnya buat ngurus-ngurus berkas dan data-data kamu untuk ke luar negeri. Gimana? Oh, gitu ya Pak. Ya udah, kalau emang harus gitu, nggak apa-apa. Nanti saya serahkan KTP saya. Nah, baguslah kalau begitu Ibu. Biar cepat saya urus. Kalau nanti saya urus hari ini, 2 hari lagi, Ibu bisa langsung berangkat ke luar negeri. Ke Kamboja lebih tepatnya. Gimana? Iya Pak, nggak apa-apa. Diatur aja. Saya ngikut pokoknya. Saya sudah tekad bulat ingin pergi ke luar negeri. Oke, baiklah kalau begitu. Tolong serahkan KTP Ibu, nanti biar saya urus. Ibu bisa langsung pulang. Untuk saat ini, begitu dulu ya. Oh iya, baik Pak. Halo, Mas Anwar. Jemput Lastri ya. Udah selesai nih interviewnya. Nanti selebihnya Lastri ceritain di rumah ya Mas. Gimana Dek tadi? Lancar daftarnya? Iya Mas, lancar. Orang tinggal KTP aja kok. Habis itu udah deh langsung keterima. Nanti 2 hari lagi Lastri dipanggil lagi untuk berangkat ke Kamboja. Nanti lewatnya naik kapal Mas. Gitu. Emang Lastri nggak takut kangen sama Mas? Ya, kangen sih pasti ada Mas. Cuma lebih takut gak bisa makan daripada kangen. Ya, sementara biar Lastri yang gantian kerja Mas. Mas nyari kerja dulu sampai dapat. Nanti kalau udah dapat, Lastri pulang lagi ke Indonesia. Gitu ya Mas? Ya udah deh, nggak apa-apa sementara seperti ini dulu. Mas juga lagi nyari-nyari lowongan kerja. Semoga bisa cepat dapet yang gajinya bisa sesuai dan bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Biar kamu juga nggak kerja-kerja jauh lagi, Dek. Amin Mas. Semoga kita dilancarkan rezekinya. Amin, Dek. Amin. Gimana bos tadi? Lancar pekerjaannya?
Aman boy, KTP sudah di tangan. 2 hari lagi dia nyusul berangkat sama teman-teman lainnya. Cuan nih kita. Mantap, bos. Oh iya, ngomong-ngomong, cewek yang tadi siang bodinya mantap juga bos. Kamu jangan sembarangan ya. Itu sudah milik klien kita. Nggak boleh diapa-apain, nggak boleh digores. Nanti malah kita nggak dapat uang. Kamu sembarangan. Kalau mau nyari di luar aja. Bercanda, bos. Bener nih dek, diantar sampai sini saja, gak sampai dalam. Di sini aja nggak apa-apa mas. Nanti di dalam udah ada yang jemput kok, Pak Anton. Yaudah dek, hati-hati ya di sana. Gak nyangka secepat ini, baru daftar beberapa hari kemarin, udah langsung dipanggil lalu berangkat. Iya mas, malahan biar cepetan kita bisa dapat 30 jutanya. Iya dek, yaudah di sana jaga kesehatan ya, jangan lupa makan. Iya mas, makasih ya perhatiannya. Lastri masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dek, hati-hati ya. Hehehe. Akhirnya. Ayo Lastri, sudah ditunggu sama yang lainnya tuh. Kamu sudah siap kan? Iya Pak Anton, saya sudah siap. Kapalnya yang mana ya? Kapalnya ya kapal kargo. Nanti kan kamu masuk ke kontainer, Lastri. Hah? Kontainer? Iya Lastri, kan biar nggak terlalu banyak prosedur dan syarat-syarat. Biar kamu bisa cepetan berangkat. Ya sudah sana, kamu ditunggu sama Pak Boy. Hah? Iya Pak Anton. Anda Bu Lastri ya? Iya Pak. Ya udah, langsung masuk aja. Itu udah ditunggu sama yang lainnya. Pak, ini beneran saya berangkatnya masuk ke kontainer ya? Iya Bu Lastri. Lagian daftar cuma pakai KTP. Mau berharap apa? Ya kayak gini nih. Ya udah, sana buruan masuk. Ini tinggal nunggu Bu Lastri aja loh. Kalau Bu Lastri sudah masuk, biar bisa cepetan saya tutup. Nanti tinggal nunggu pengangkatan. Biar bisa cepetan dipindah ke kapal. Ya udah sana, buruan. Ya Allah, kayak gini ya nasib jadi TKI ke luar negeri. Perjuangannya benar-benar berat. Semoga semuanya baik-baik saja, lancar sampai tujuan. Salam kenal ya kak. Kamu namanya siapa? Saya Lastri kak. Kalau kakak namanya siapa? Kalau aku Linda. Ngomong-ngomong, kamu baru pertama kali ini ya berangkat kerja ke luar negeri melalui Pak Anton? Iya Kak Linda, aku baru pertama kali ini. Oh, pantes. Mukanya kayak bingung gitu. Kamu takut ya? Iya Kak, aku nggak nyangka bakal masuk ke kontainer. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya emang gini ini, kalau lewat jalur ilegal. Oh, gitu ya. Ya udah, aku akan mencoba membiasakan diri di sini. Kak Linda,
kenapa? Kok goyang-goyang gini ya? Aku juga nggak tahu, Lastri. Mungkin di luar lagi ada badai. Biasanya sih gitu, kata orang-orang. Tapi aku belum pernah mengalaminya. Aku baru dengar dari cerita teman-temanku. Kalau biasanya juga pernah ada badai kayak gini. Nasib ditinggal istri, gak bisa masak, bisanya bikin mie instan. Ya, yang sabar. Kok meledak sih? Kenapa ini? Aneh banget, baru kali ini bikin mie instan sampai meledak gini pancinya. Lastri, kok dingin? Lastri, lo kok kamu katanya berangkat? Kok malah di rumah sekarang? Kamu kapan pulang? Berangkatnya ditunda, Mas. Lastri disuruh latihan dulu. Latihan? Kayak latihan kursus kerja dulu gitu ya, sebelum berangkat ke luar negeri. Iya, Mas. Tapi badanmu kok dingin gini, Dek? Kamu nggak apa-apa kan? Apa kehujanan apa pulangnya? Tidak, Mas. Mas, Lastri ingin istirahat dulu. Jangan diajak ngobrol terus. Oh, iya maaf, Dek. Ya udah, kamu istirahat dulu ya, biar besok bisa lancar latihannya. Lastri kemana? Dek, Lastri, Dek, kamu udah berangkat? Kok subuh-subuh udah ngilang? Nggak minta dianterin, tiba-tiba udah berangkat sendiri. Wah, akhirnya. Wah, enak-enak masakannya. Mantap, Lastri. Walaupun udah berangkat subuh, tapi nggak kusangka ternyata dia sempet buat masakin aku dulu. Wah, makasih ya, Lastri. Dek, gimana hari ini? Latihan kerjanya lancar? Iya, Mas. Kemarin kita belum sempet ngobrol banyak ya. Kamu udah kecapean, pulang malam-malam. Hari ini juga kamu pulang jam 12-an kayak gini. Pasti capek banget ya seharian. Iya, Mas.
Kemarin kamu bilangnya bisa langsung berangkat, nganternya juga ke pelabuhan. Ternyata kok kamu belum berangkat ya, Dek. Jadi terkejut aku. Kok kamu kemarin malam tiba-tiba pulang. Pas banget, Mas juga kangen sama kamu. Padahal baru beberapa hari ditinggal. Syukurlah, ternyata baru latihan ya. Belum berangkat beneran ke luar negeri. Iya, Mas. Dek, kamu sadar gak? Nanti kalau kamu dapat gaji 30 juta per bulan, jangankan bayar uang kontrakan rumah ini, kita bisa loh beli rumah. Itu kan impian kita dari dulu, bisa punya rumah sendiri. Ya walaupun kita udah 5 tahun menikah, belum dikaruniai anak, tapi kalau punya rumah sendiri kan nyaman. Nanti kalau kita punya rumah sendiri, nanti di belakang rumah kita bisa buat kebun kecil. Nanti kita bisa berkebun sendiri. Pasti seru ya, Dek, menghabiskan masa tua bersama di rumah sendiri. Maaf ya, Mas. Dek, kok malah minta maaf? Nggak apa-apa, kita kan cuma ngobrol kayak biasa. Hah? Siapa itu? Malam-malam ketuk-ketuk pintu. Hah? Ini juga Lastri kemana lagi? Iya ya, sebentar, saya bukakan. Itu kok ada suara sirine ambulans. Apa mau tanya alamat ya? Malam-malam kayak gini. Ini juga Lastri kemana ya? Kok nggak ada di kamar? Iya Mas, ada yang bisa dibantu? Mau tanya alamat ya? Assalamualaikum, Mas. Apa benar ini rumahnya Pak Anwar? Oh, iya Mas, saya sendiri. Gimana? Ini saya diutus dari kepolisian. Jenazah atas nama Bu Lastri sudah teridentifikasi. Jadi saya langsung kirim ke sini. Hah? Jenazah Bu Lastri? Orang istri saya aja ada di rumah. Tuh, lagi tidur. Hah? Kok bisa? Apa saya salah dengar ya tadi? Soalnya ini adalah jenazah kasus TKI ilegal, Mas. Hah? TKI ilegal? Iya, Mas. Jadi mayatnya ditemukan di dalam kontainer, terapung di lautan. Tapi sudah ditemukan semuanya. Makanya Mas cek dulu saja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lastri. Wangi sabunmu belum pergi. Aku pulang, tapi tak ada kau di rumah. Hanya sunyi yang duduk di sebelah. Loh, Dek, Di kamu tiap kok sudut namamu memanggil Kau sudah tenang, aku yang belum selesai menahan rindu yang jatuh